إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين الحاضرين والمشاهدين الكرام أعزني الله وإياكم جميعا. Kita lanjutkan kajian kitab tauhid kita pada bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab, atau bab yang ketiga di dalam kitab ini. Barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan benar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan kita sudah sampai dalam pembahasan fihi masail atau poin-poin kesimpulan dari dalil. Terakhir kita baca al-mas'alatul khamisah, dan saat ini insyaallah kita masuk di al-mas'alatus sadisah. Al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang ke-6. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa li ustadzina wa li jami'il hadirin wal musyahidin. Amin. Fihi masail as-sadisah qaulul jami'u li tilkal khisali wa tawakkul. Ya. Yang keenam, kesimpulan dari dalil-dalil yang sudah kita baca, kaunul jami'u litilkal khisal huwa tawakkul. Seluruh kesimpulan yang terkandung di dalam 3 perkara yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhinya, itu adalah bagian dari tawakal. Itu adalah bagian dari tawakal. Perkara yang disebutkan, yang dimaksud adalah yang pertama apa? Dalam hadis la yastarqun, tidak minta ruqyah. Wala yaktawun, tidak berobat dengan besi panas. Wala yatatayyarun, tidak tatayyur, tidak mengkaitkan keadaan dengan nasib sial. Namanya tatayyur. Akan datang pembahasannya dengan khusus dalam kitab ini insyaallah. Ya, 3 perkara ini diperingatkan oleh Rasulullah dan diakhiri dengan sabda beliau, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kan gitu? Betul ikhwan? Ya. Betul, atau ada yang kurang pas? Barangkali dari murajaahnya. Kan sudah murajaah. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Enggak ada PR soalnya karena belum selesai babnya. Kalau enggak ada PR bukan berarti enggak murajaah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Bayangkan, saya ulang ya, Rasulullah mengatakan alladzina la yastarqun, yang tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan besi panas, dan tidak tatayyur. Mereka adalah orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Artinya 3 perbuatan ini berpotensi untuk mengurangi tawakal. Artinya 3 perbuatan ini berpotensi untuk mengurangi tawakal. Yang pertama ruqyah. Bukan berarti ruqyah tidak boleh. Ruqyah yang diperingatkan di sini adalah ruqyah yang sampai pada derajat bergantung kepada peruqyahnya. Ruqyah yang sampai pada derajat bergantung pada peruqyahnya. Kalau enggak si fulan yang meruqyah, jinnya enggak pindah. Kalau enggak si fulan yang bukan si fulan yang meruqyah, penyakitnya tidak pergi. Ini bahkan bisa masuk ke derajat syirik jatuhnya jika terlalu berlebihan kepada seseorang.
Maka di sini sama dengan orang yang selalu bertawakal kepada dokter, bertawakal kepada obat, sama. Kalau enggak obat ini, enggak mau saya. Kalau enggak dokter fulan, tidak mau saya. Ya, ini sama dengan seperti ini. Hanya saja, kenapa Rasulullah mengkhususkan di ruqyah? Karena kalau diperbandingkan orang berobat biasa dengan ruqyah, mana yang lebih spiritual? Ruqyah. Ruqyah. Nah, di sini Rasulullah mengatakan la yastarqun, tidak minta ruqyah. Ya, maka kita hindari hal ini karena tidaklah satu hal yang dilarang atau dicegah oleh Rasulullah, melainkan itu celah menuju kesyirikan. Celah menuju kesyirikan. Demikian juga besi panas. Dari mana sisi larangannya? Berobat dengan besi panas itu adalah berobat sembari menyiksa. Dijadikan satu. Berobat plus menyiksa. Ya. Dan tentu saja berobat dengan besi panas itu penyakit insya Allah 80% ke atas penyakit yang di atas kulit ya hilang. Tapi meninggalkan bekas. Meninggalkan bekas yang di situ adalah penyakit lagi, yaitu luka bakar. Nah, di sini syariat melarang. Di sini syariat melarang seolah-olah dia ini tidak tawakal kepada Allah. Tidak terima terhadap penyakit tersebut, berlebihan di dalam berobat. Ya, berlebihan di dalam berobat sambil menyiksa. Kemudian yang ketiga tatoyur. Tatoyur jelas. Tatoyur bagian dari kesyirikan. Dan tatoyur orang pasti bertawakal kepada keadaan, sebuah keadaan. Tatoyur ini diambil dari kata-kata toyrah atau burung, yang pada zamannya musyrikin Quraisy kalau mau bekerja dia keluar dari rumah pegang burung. Burungnya diterbangkan. Kalau terbang ke kanan dia lanjut bekerja. Kalau terbangnya ke kiri nggak jadi, kembali ke rumah lagi. Pertanda nasib sial kalau burungnya terbang ke kiri. Ini juga bertawakal kepada burung akhirnya. Nah, kata Nabi, wa 'ala rabbihim yatawakkalun di akhir hadis, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Perwakilannya 3 amalan tadi. Begitu pula termasuk amalan yang lainnya yang bisa berpotensi tawakal kepada makhluk. Ini mengurangi tauhid semuanya. Nah, berikutnya. Assalamualaikum. As-sabi'atu anqa ilmu sahabati bima'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amalin. Ya, anqa ilmi sahabah, dalamnya ilmu para sahabat. Dalamnya ilmu para sahabat. Lima'rifatihim, atas pengetahuan mereka, annahum lam yanalu dzalik illa bi'amal. Bahwasannya mereka lam yanalu, tidak akan mendapatkan dzalik, hal tersebut. Apa hal tersebut? Apa? Ilmu, ada lagi? Apa yang dimaksud hal tersebut? Dukhulul jannah, masuk surga. Mereka tidak akan mendapatkan masuk surga illa bi'amal, kecuali dengan amal. Oleh karenanya Ukasyah angkat tangan, ya Rasulullah, masukkan saya ke dalam golongan tersebut. Ya, maka Rasulullah mengatakan anta minhum, engkau termasuk dari mereka wahai Ukasyah. Yang lainnya lagi angkat tangan, ya Rasulullah, saya juga ingin masuk di golongan itu. Qad sabaqaka Ukasyah, enggak bisa. Terakhir adalah Ukasyah. Yang telah mendahuluimu Ukasyah, sudah stop. Yang disebutkan masuk ke dalam 70.000 orang tanpa hisab itu sudah stop. Sisanya apa? Sisanya random, berusaha. Sampai ke zaman kita juga. Ya, adapun penyebutannya secara orangnya berhenti di Ukasyah. Bukan berarti nggak ada peluang lagi untuk 70.000 orang tadi, masih ada. Masih ada selama kita berusaha menjauhi hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan, termasuk mengurangi tawakal tadi.
Ya. Yang kedelapan, hirsuhum, semangat mereka alal khair, untuk mencari kebenaran, mencari kebaikan. Alal khair, di atas kebaikan. Semangat mereka di atas kebaikan. Ini sama tempatnya kalau tadi berkaitan dengan dalamnya ilmu mereka, ketika angkat tangan untuk minta masukkan dalam surga, karena surga berat pengorbanannya. Kan ini kesempatan, tinggal angkat tangan, ya. Kemudian yang kedua, dari titik itu juga menunjukkan para sahabat ini yang ada di kepalanya selalu berlomba mencari kebaikan. Hirsuhum 'alal khair, semangat mereka untuk mencari kebaikan. Ya. Dan bagi kita yang menisbatkan diri kepada mereka, itu golongan para sahabat, ya, maka dikenal dengan manhajus salaf atau salafiyin atau ahlus sunnah dan yang lain sebagainya. Wajib hukumnya mencontoh mereka bil ihsan, dengan totalitas. Termasuk orientasi juga kita atur seperti mereka. Orientasi mereka adalah kebaikan, kebaikan akhirat, ya sudah, kita juga demikian. Karena penisbatan ini tidak hanya sekedar hiasan di bibir saya, mereka, saya golongan dari mereka. Mana buktinya? Tujuan dari kita membaca riwayat-riwayat ini untuk menyesuaikan diri kita dengan mereka. Ya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, at-tasi'atu fadilatu hadhihi al-ummati bil kamiyati wal kayfiyati. Yang ke-9, keutamaan umat ini bil kamiyati wal kayfiyah. Keutamaan umat ini, ya, benefit dari umat ini adalah kamiyah, banyak jumlahnya, wal kaifiyah, dan penuh dengan tata cara, penuh dengan syariat yang detail. Ya, sebagaimana faedah ini diambil dari mana? Diambil dari ketika Nabi Muhammad di dalam hadis tadi melihat segolongan umat yang banyak. Nabi Muhammad mengatakan, saya kira ini umat saya. Ternyata umatnya Musa. Kemudian datang lebih banyak lagi. Kemudian malaikat mengatakan ini umat, justru yang lebih banyak. Ya, nah. Al-'ashiratu fadilatu ashabi Musa. Yang ke-10, keutamaan dari para sahabatnya Nabi Musa. Keutamaan dari para sahabatnya Nabi Musa juga tersebutkan di dalam hadis ini. Bahkan dalam jumlah yang besar juga disebutkan. Ya. Beberapa sahabat yang disebutkan di dalam dalil, sahabatnya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Musa, ya. Kemudian orang-orang yang di atas perahunya Nabi Nuh. Termasuk yang paling besar adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-hadir ashar. Aradul umamu alaihi. Urida. Uridul umamu alaihi salatu wassalam. Ya. Yang ke-11, bahwasannya umat-umat ditampakkan kepada beliau. Seluruh umat, ya, ditampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi yang bawa 3 umat, ada nabi yang bawa 2 umat. Ada yang bawa 1, ada yang enggak bawa sama sekali. Ada yang bawa banyak. Dan yang paling banyak adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. At-thaniyatu 'asyrata anna kulla ummatin anna kulla ummatin anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyyiha. Bahwasanya setiap umat dikumpulkan jadi satu dengan nabinya. Bahwasanya setiap umat dikumpulkan nanti pada hari kiamat menjadi satu dengan nabinya. Terus At-thalithatu 'asyrata qillatu min
Man istihbabu jim itu istijabu li anbiya'i. ya, qillatu man istijabu lil anbiya, sedikitnya orang yang mengikuti para nabi atau istijab atau menjawab dakwahnya para nabi atau mengikuti sunnahnya para nabi itu sedikit. Ya, bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang insyaallah antum sudah pernah dengar semuanya, bahwasanya hadis ini dikatakan hadis perpecahan umat. Ya, Yahudi terpecah menjadi 71. Siapa yang masuk surga? 1. Yang 70 menyimpang. 1 inilah yang mengikuti Nabi Musa. 1 inilah yang mengikuti siapa? Nabi Musa dengan Taurat. Nasrani terpecah menjadi 72. Yang selamat 1, yaitu yang mereka yang mengikuti Nabi Isa, terkenal dengan Hawariyin, yang mengikuti Nabi Isa. Yang 71 tersesat. Kata Nabi SAW, begitu juga umatku terpecah menjadi 73. Yang 1 selamat, yaitu yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, yang 72 tersesat. Di sini menunjukkan bahwasanya qillatu min man istijabu lil anbiya. Sedikitnya orang yang mengikuti para nabi. Sedikit. Bahkan Umar Ibn Khattab berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Allah juga berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ya, maka sungguh telah tertipu orang yang cara beragamanya ikut golongan yang banyak. Maka dia tertipu. Agama ini patokan kebenarannya adalah dalil. Bukan dari banyaknya pengikut. Bukan dari banyaknya pengikut. Bisa jadi di sebuah daerah dia pengikut nabinya banyak, sehingga dia merasa nyaman ada di daerah situ. Bisa jadi di daerah lain sedikit. Maka bukan berarti di daerah yang sedikit ini dia harus keluar dari sunnahnya Nabi dengan mengatakan adaptasi dan lain sebagainya. Tidak. Semuanya Allah Subhanahu wa taala uji sesuai dengan kemampuannya. Ya, termasuk kita yang ada di sini, wajib bagi kita beragama mengikuti dalil, bukan mengikuti banyaknya jumlah pengikut. Nah, ini penting ikhwan. Terkadang banyak orang tertipu di sini. Melihat jumlah yang banyak, itu yang benar. Kalau sama ente nggak maju-maju, ente berapa 3 orang, 4 orang berjamaah. Saya tak berjamaah di masjid situ, ada 10 shaf. Ini bukan patokan, bukan patokan kebenaran. Patokan kebenaran adalah dalil. Ya, patokan kebenaran adalah dalil. Nah. Terus? Ar-rabi'atu asyrata anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Ya. Bahwasannya ada nabi yang bahkan tidak ada 1 orang pun yang mengikutinya. Disebutkan di dalam hadis, saya melihat, kata Rasulullah, ada seorang nabi yang enggak ada pengikutnya sama sekali. Apakah ini artinya apa? Dakwah itu kata para ulama mengikuti sunnah, bukan atas inisiatif pribadi. Supaya banyak pengikut, supaya begini dan begitu, tidak. Ya, dakwah ini ibadah. Maka tetap harus ikut tata caranya kepada para ulama, kemudian yang turun-temurun dari nabi, para sahabat dan seterusnya, harus ikut itu. Ya. Jangan merasa gagal di dalam berdakwah hanya karena tidak ada pengikutnya. Yang penting kita itu di dalam berdakwah ini bukan dinilai oleh Allah, kamu dakwah dulu pengikutmu berapa? Enggak. Pertanyaannya, sudahkah Anda berdakwah? Hanya itu pertanyaan. Wa ma 'alaina illal balagh. Dalam ayat kan begitu. Bukanlah tugas kami kecuali hanya menyampaikan. Kita enggak ditugaskan untuk banyak-banyakan followers, enggak. Yang penting kita menyampaikan dakwah. Bahkan ada nabi yang enggak ada
pengikutnya satu pun. Apakah kita salahkan nabinya? Keliru dakwahmu. Tidak. Ya, bahkan dia nabi. Nah, ini menjadi poin bagi kita, tetap harus ikut dalil. Berapapun orang yang datang, berapapun jumlah pengikut, tetap ikut dalil. Ikut dalil itulah sukses. Bukan berarti jumlah yang banyak itu menunjukkan kesuksesan dakwahnya. Kalau banyak plus ikut dalil ya ngeten, double-double. Ya. Tapi kalau banyak saja, dia yang penting add request, tahu dong? Add request. Yang penting penonton senang. Yang penting jamaah tenang. Ini sama sekali bukan jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali bukan jalan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. Ya. Samratu hadzal ilm, buah dari ilmu ini. Buah dari ilmu ini, ilmu yang dimaksud Al-Qur'an dan Sunnah, buahnya ini apa? Adamul ightiral bil kasrah. Tidak akan tertipu dengan banyaknya pengikut. Wa adamuz zuhud fil qillah. Dan tidak akan menjauhi sesuatu hanya karena sedikitnya. Ya. Nampak orang yang berilmu itu dia menilai bukan dari jumlahnya, bukan dari kuantitasnya tapi kualitas. Nah, ini buah dari ilmu. Memandang dari kualitas bukan kuantitas. Ya. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. Ya. Yang ke-16, ar-rukhsah fi ruqyah min al-'aini wal humah. Diizinkan ruqyah, ya, diizinkan ruqyah itu sebab ain dan humah. Humah itu adalah demam yang diakibatkan dari gigitan hewan atau sengatan hewan berbisa. Sengatan hewan berbisa. Yang dimaksud di sini ikhwan bukan berarti tidak diizinkan ruqyah yang lainnya, tidak. Yang paling mujarab begitu maksudnya. Yang paling mandi di dua tempat ini. Ain dan gigitan atau sengatan hewan berbisa. Tapi penyakit yang lain mau diruqyah silahkan. Ya, yang paling mengena, yang paling pas untuk diruqyah adalah dua. Ain dan huma, penyakitnya. السابعة عشرة عمق علم السلف بقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. Yang ke-17, dalamnya ilmu para salaf. Yang disebutkan di sini adalah pada diskusi antara siapa? Sa'id bin Jubair dan Husain, di dalam riwayat Husain bin Abdurrahman. Sa'id bin Jubair dan Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman mengemukakan sebuah hadis, ya, kemudian dijawab oleh Sa'id bin Jubair dengan hadis yang lain. Maka dikatakan di sini kedalaman ilmu para salaf pada ucapan Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ya, sungguh telah benar dan baik orang yang mendengarkan sampai akhir perkataan seseorang. Walakin kadza wa kadza. Akan tetapi kata Sa'id bin Jubair, saya mendengar juga hadis seperti ini. Kalau kita kembali ke hadisnya supaya lebih paham, faedah yang keberapa? Ke-17 ini berkaitan dengan hadis Husain bin Abdurrahman mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Saya pernah di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala, kemudian dia mengatakan,
ayyukum ra'al kaukab alladhi inqadda al-bariha. Siapa di antara kalian, kata Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Faqultu, maka Husain ini mengatakan saya. Tsumma qultu, kemudian saya mengatakan lagi, amma inni lam akun fi shalah. Tapi walaupun saya lihat tadi malam bintang itu, saya bukan dalam kondisi sholat. Ini menunjukkan ketawaduan mereka. Takutnya nanti kalau nggak dikabari sini, lihat bintang tadi malam berarti sholat ini orang. Ada muncul perasaan seperti itu. Maka ditutup dulu. Saya waktu melihat tidak dalam kondisi sholat. Walakinni ludightu, akan tetapi saya itu sedang disengat oleh hewan. Qal, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, fama sana'ta, apa yang engkau perbuat? Qultu irtaqaitu, kemudian aku menjawab, saya meruqyah diri saya sendiri. Qala, fama hamalaka ala dhalik, kata Sa'id bin Jubair, apa dalilnya atas perbuatanmu ini? Qultu, Husain mengatakan, saya mengatakan, hadithun haddatsanahu Sya'bi, sebuah hadis yang diriwayatkan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Qala, kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, wa ma haddatsukum, ya apa bunyi hadisnya? Qultu, Husain mengatakan, haddatsana an Buraidah bin Al-Husayb, telah menceritakan kepada kami Buraidah bin Al-Husayb, annahu qala, bahwasanya dia mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humah, tidak ada ruqyah melainkan akibat dari ain dan humah, dan demam akibat sengatan. Yang dimaksud tidak ada di sini bukan apa? Yang lainnya nggak boleh diruqyah. Tidak ada yang lebih mujarab, yang lebih mandi penyakit yang diruqyah itu kecuali ain dan demam akibat sengatan. Yang lain boleh. Nah, ini riwayatnya seperti ini. Qala, kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, sungguh telah baik orang yang mendengarkan perkataan sampai akhir. Ya. Walakin, akan tetapi saya memiliki riwayat juga. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih kuat dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Tapi disebutkan dua riwayat ini tidak bersinggungan. Bisa dijamak, bisa digabung. Ya. Riwayat Ibnu Abbas mengatakan hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya disebutkan mereka adalah yang tidak minta ruqyah. Tadi Husain minta ruqyah atau meruqyah diri sendiri? Meruqyah diri sendiri. Bisa dipahami? Nah, tergabung di situ. Berarti kesimpulannya, ruqyah ini adalah yang dijauhi adalah minta ruqyah. Adapun meruqyah diri sendiri tidak masalah. Dan penyakit yang paling pas untuk diruqyah adalah ain dan sengatan hewan berbisa. Kalau dijamak dua hadis itu seperti ini. Nah, الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. Ya, yang ke-18, faedah ke-18, para salaf menjauhi pujian manusia. Pujian manusia yang mana mereka tidak berada di dalamnya. Maksudnya, saya itu nggak pantas dipuji demikian. Nah, ini mereka menjauh. Dan hal ini diambil dari faedah ucapannya Husain tadi, ketika ditanya ada bintang yang jatuh tadi malam, siapa yang lihat? Saya. Kemudian diiringi dengan perkataan, tapi saya nggak sedang sholat loh. Ya, ini supaya apa? Menghindar dari pujian manusia. Kalau banyak orang sekarang apa? Justru di WA, ya akhi bangun, sudah mendekati subuh. Ya, apa tujuannya ini?
Nah, supaya dititeni, masya Allah si fulan ini bangunnya sepertiga malam terakhir, ya. Atau barangkali nanti ketemu temennya nyandar begini dia, kenapa kok nampak lemes sekali? Biasalah, Senin dan Kamis saya seperti ini. Ya, nah ini harus kita hindari, kawan. Nah, tafadhal. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلم النبوة. Ya, ilmun min a'lamin nubuwah. علم من أعلام النبوة. Yang ke-19 qauluhu anta minhum. Perkataan Rasulullah anta minhum, siapa anta? Ukasyah. Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, masukkan saya dalam golongan itu. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Rasulullah, anta minhum. Engkau termasuk dari mereka. Ini adalah termasuk ilmu ghaib atau tidak? Ilmu ghaib. Tapi diberitakan oleh Allah kepada yang Allah ridhai. Dan di sini disebutkan ilmun min a'lamin nubuwah. Ini juga termasuk ilmu dari beberapa ilmu kenabian. Membuktikan bahwasanya beliau nabi. Gitu loh. Beliau bisa memberitakan hal gaib ini, membuktikan beliau nabi. Ya, karena nabi itu adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Terus yang ke-20 hadis ini menjelaskan juga tentang keutamaan sahabat Ukasyah bin Mihsan. Hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Nah. Al-hadiyah wal 'ishrun isti'malul ma'arid. Ya, isti'mal al-ma'arid, yaitu yang dimaksud di sini adalah dari hadis menggunakan al-ma'arid. Al-ma'arid ini adalah jamak dari ma'rad, jamak dari al-ma'rad. Yang dimaksud oleh penulis bolehnya menggunakan hal-hal yang berada di sekitar kita sebagai bentuk dalil untuk menguatkan sesuatu. Hal-hal yang berada di sekitar kita bisa kita jadikan untuk dalil menguatkan sesuatu. Contohnya tadi yang diambil contohnya apa? Tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan besi panas. Ini kan yang berada di sekitar mereka pada waktu itu. Kalau kita barangkali bisa kita sebutkan orang yang berobat ke dokter tapi fanatik pada dokter itu. Ini mengambil kesimpulan dari kondisi sekitar. Dan ini boleh dilakukan untuk menguatkan pemahaman. Nah. Yang ke-20 menunjukkan baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan menceritakan kepada para sahabatnya bagaimana kondisi 70.000 orang, kemudian menyebutkan satu persatu sifat-sifat mereka dan menanggapi jawaban dari para sahabat. Ini termasuk bagian dari akhlak. Berapa menit Isya? Tujuh menit. Nah, insyaallah sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Terkait tiga hal yang bisa menjadi sebab masuk surga tanpa hisab dan azab dari salah satunya adalah tidak meminta ruqyah. Ini bagaimana jika kita
kita mengetahui sebab ini sebelumnya. Jadi dulu belum belajar, kita cuma tahu rukyah. Tapi setelah kita tahu bahasanya rukyah itu bisa menjadi sebab tanpa hisab ini, kita apakah itu perlu sesuatu yang perlu ditobati atau ditinggalkan? Ini karena pertanyaan yang bagus ya. Ini berkaitan apa hukum minta ruqyah? Begitu. Apa hukum minta ruqyah? Maka di sini disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, beliau mengatakan فالعرب الجاهلية لهم تعلق بالرقية. Orang Arab jahiliyah dulu itu memiliki keterkaitan sangat erat dengan ruqyah. Ya, fal qalbu yata'allaqu birraqi. Akhirnya hati ini sangat fanatik kepada perruqyahnya. Ya. Wa hadza yunafi kamal at-tawakkul 'ala Allah. Yang demikian ini bisa mengurangi kesempurnaan tawakal. Kalau dikatakan mengurangi kesempurnaan tawakal, berarti ini ada perbuatan yang harus dijauhi. Walaupun di situ para ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ya, ada yang mengatakan makruh. Makruh sekalipun, maka sikap kita tentu bertaubat kepada Allah. Artinya bukan seperti taubatnya dosa besar, tetapi di dalam rangka untuk menyempurnakan tauhid kita. Ya, lu butuh menyempurnakan tauhid, artinya bukan berbuat maksiat, apa butuh taubat juga? Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang dapat perintah untuk taubat nasuha siapa? Orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina asu, orang-orang yang berbuat maksiat, tidak. Orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah. Artinya apa? Tujuannya dia sudah beriman, tetapi untuk kesempurnaan imannya, untuk kesempurnaan tauhidnya. Ya. Sama seperti orang yang tidak pernah sholat sunnah sama sekali. Kemudian dia, ternyata fadilah sholat sunnah ini begini. Apa yang dia lakukan? Bertaubat atas menyia-nyiakan sunnah yang lalu. Sama. Walaupun bukan perbuatan dosa ya. Meninggalkan sholat sunnah dosa atau enggak? Enggak dosa, tetapi tetap taubat. Tapi taubatnya tidak seperti taubat dari dosa besar. Nah, wallahu a'lam. Agaklah. Ya. Yang pertama, bagaimana hukum seseorang ustaz yang gampang-gampang meruqyah seseorang sampai dia kondang gampang dipanggil untuk meruqyah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara meruqyah sengatan binatang berbisa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hasan. Ya, adapun tentang seorang ustadz yang dia memprioritaskan ruqyah, ya menampakkan ruqyah, mengatakan ini saya peruqyah dan lain sebagainya, bisa ditanyakan kepada beliau bagaimana tentang hadis ini. Kok saya merasa ada keganjilan ya yang terdapat pada hadis ini dan pada antum? Bisa ditanyakan kepada ustadz itu. Ya. Dan saya katakan bahwasanya tidak ada satu para ulama salaf pun dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in yang menamakan diri mereka ar-raqi. Yang menamakan diri mereka ahli ruqyah atau ruqat. Ya. Yang ada di kalangan mereka ada khatib, ahli khutbah atau ulama, alim, ya. Atau muhaddits, ahli hadis banyak. Mu'arrikh, ahli tarikh. Ahli ruqyah belum pernah ketemu. Kecuali pada zaman-zaman terakhir.
kecuali pada zaman-zaman terakhir. Nah, ya ini juga menjadi tolak ukur. Tolak ukur. Bukan berarti hal ini meniadakan ruqyah sama sekali, tidak. Tetapi kalau gambarannya tauhid ini, anggap ini kitab tauhid ya. Kitab tauhid ini tebal. Sekian halaman ruqyah. Sekian halaman ruqyah. Tapi yang lainnya ada pembahasan yang lainnya. Jangan dijadikan kitab tauhid ini kitab ruqyah, tauhidnya sekian halaman. Paham maksudnya? Nah, yang banyak dikritisi oleh para ulama, ya, banyak dikritisi oleh para ulama. Biasanya yang seperti tadi disebutkan oleh beliau, saya pernah tanyakan di beberapa syekh. Salah satunya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Saya katakan bahwasanya di negeri kami ada beberapa pertanyaan, antum sudah pernah tanyakan persis. Ya, bagaimana hukumnya? Kata beliau, bukan hanya di negaramu, di negara kami pun banyak. Bukan hanya di negaramu, di negara kami pun banyak. Dan rata-rata ujung segalanya, afwan ya, ujung segalanya, ini jawaban beliau, hanya saya nukil. Ujung segalanya ini fulus. Ujung segalanya. Mungkin nggak nampak di awal, nggak nampak di step kedua, step berikutnya, akhir. Ya, betapa banyak akhirnya apa, jualan madu ruqyah. Kenapa harus beli di antum madu ruqyahnya? Kan begitu. Apakah kalau nggak beli di antum nggak mandi? Paham maksudnya ya? Akhirnya dia branding image dulu, sama kayak orang jual produk. Branding image dulu sudah nih produknya. Di branding dulu. Nah, ini yang terjadi secara realita ya, fakta di lapangan. Allahu a'lam tentang yang antum tanyakan. Ya. Kata orang yang antum tanyakan, yang intinya kalau kita belajar, ikhwan, belajar, kita fokuskan aja mana yang lebih penting dalam agama ini. Urusan ruqyah atau urusan tauhid? Tauhid. Urusan ruqyah atau urusan salat? Salat. Seandainya kita diberikan satu porsi, 1 tahun menuntut ilmu, yang kita belum mengetahui tauhid, belum mengetahui salat, belum mengetahui rukun Islam lah, ya, fikih-fikih Islam, 50% diambil ruqyah. Kemudian yang rukun Islamnya 50% yang lain dibagi-bagi. Apakah seperti ini metode pengajaran Nabi SAW selama semasa hidupnya? Wallahi disebutkan Rasul SAW di kota Makkah 13 tahun, 10 tahun pure ngajari tauhid. Walaupun seluruh ajaran Nabi 23 tahun itu tauhid, tapi yang lebih spesifik 10 tahun di tauhid. Yang 3 tahun baru turun ayat apa? Ayat salat. 3 tahun turun ayat salat. Baru hijrah di Madinah disempurnakan sisa dari syariat, termasuk ruqyah di sana. Berapa persen itu kira-kira? Dan bagaimana ketika seseorang mengambil yang sekian persen ini dijadikan 50% atau lebih? Maka tidak seimbang. Dan keilmuan Islam juga akan banyak yang dilewatkan. Atau perkataan ini termasuk yastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Termasuk sikap menempatkan yang nomor 1 di nomor 2, atau yang mayoritas itu jadi minoritas, yang minoritas jadi mayoritas. Ini merubah sistem dan ini tidak benar. Ya, ini hanya meluruskan, bukan berarti ruqyah nggak ada. Jangan salah persepsi, nanti ada muncul ungkapan di situ ada salafi anti ruqyah nanti. Ya, tidak ada. Ruqyah ada, tetapi di situ ada porsinya. Semua ada porsinya. Hatta ada orang yang belajar fikih janaiz. 50 tahun umurnya, 40 tahun fikih janaiz. Tok enggak belajar toharo, enggak belajar, gimana coba? Ahli dia fikih janaiz, giliran dikasih tahu ini air, hukumnya apa air ini enggak tahu. Padahal ini yang lebih penting. Ya, ada orang yang fokus di memanah, berkuda, terus giliran ya kita bertauhid nggak ngerti dia.
Justru ini yang lebih penting. Maka keilmuan di dalam Islam, tirulah seperti Rasulullah. Tirulah seperti Rasulullah. Rasulullah mengawali dengan tauhid, bahkan dominan. Kemudian barulah sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Seperti kata Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi Yaman yang di mana penduduknya adalah ahlul kitab. Jadikanlah awal dakwahmu apa? Ruqyah? Tidak. Kenalkanlah mereka 2 kalimat syahadat. Seandainya ruqyah itu penting, Mu'ad, ruqyah dulu mereka. Banyak jinnya itu. Enggak. Kenalkan dulu 2 kalimat syahadat. Kalau sudah apa? Ruqyah lagi? Enggak. Ajarkan mereka sholat. Terus baru ajarkan mereka memanage hartanya untuk zakat. Rukun Islam dulu. Ya. Nah, kata. Ada yang lain? Oh, yang kedua, yang belum. Apa itu? Seperti di dalam sebuah hadis ketika sekelompok sahabat Nabi SAW kehabisan bekal, kemudian ada salah seorang pemuka kaum di sekitar situ yang sakit terkena sengatan hewan. Dalam riwayat disebutkan kalajengking ya hewannya. Yang mengobati banyak ternyata belum sembuh. Maka salah satu dari penduduk kaum tadi menemui para sahabat Nabi dan meminta mereka untuk meruqyah pemimpinnya. Ini jadi dalil oleh para ulama. Awalnya ngeruqyah sendiri, kalau sudah mentok dan masih sakit boleh. Darurat berarti, baru minta ruqyah. Ya, bukan dari awal langsung ujuk-ujuk minta ruqyah. Ini namanya menghilangkan tawakal. Nah, tapi tetap yang lebih baik kata para ulama tetap meruqyah sendiri apapun kondisinya. Kemudian datanglah para sahabat Nabi ini ke kaum tersebut dan membacakan Al-Fatihah. Bisa dibacakan begitu saja di sisinya, atau dibacakan sambil ditiupkan, atau ditiupkan di media air kemudian diminumkan, bisa. Dan atas izin Allah sakitnya hilang sehingga para sahabat tadi diberikan upah. Ya. Nah, silakan. Iya, apakah termasuk syirik ketika percaya kepada ramalan cuaca? Jika ramalannya itu sesuai antara sebab dan akibatnya, artinya di dalam memperkirakan, dia menggunakan sebab yang itu memang sebab, maka nggak syirik. Contoh, kita lihat langitnya gelap ini, mendung. Kita mengatakan, ini sepertinya sebentar lagi hujan. Syirik nggak? Kenapa? Karena ada sebabnya jelas. Mendung ini merupakan sebab dan alasan yang kuat akan turun hujan. Ya. Tapi kalau mablang tidak ada awannya sama sekali, mataharinya bersinar terang, ini sebentar lagi hujan. Bahaya ini. Kita tanya, apa sebab Anda memperkirakan itu? Matahari terkadang kalau sinarnya seperti ini akan turun hujan. Bisa syirik itu. Menetapkan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab. Jelas ya. Sekarang yang ada perakiraan cuaca ini semua ada sebabnya. Dan kita boleh percaya hanya sebagai perakiraan. Hanya sebagai perakiraan. Nah, sama kayak orang setelah menikah terus kita berikan selamat ya, sebentar lagi Anda jadi bapak. Pasti jadi bapak? Pasti? Enggak. Tapi sah dia mengatakan demikian karena memang sebabnya adalah memang sebab, yaitu nikah. Jelas ya? Nah. Ya.
Itu kai, besi, Bukan. Tadi kan membekas. laser. Iya. Iya. Allah Ta'ala alam, jika itu bukan besi dan bukan menyiksa, karena ilahnya itu sebab dilarangnya kan menyiksa. Menyiksa, jika tidak termasuk demikian maka tidak mengapa. Ya. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.